Saat aku berumur 5 tahun, aku mengemis di jalanan. Dipukuli orang hingga sekarat. Sen Yubai melemparkan sebuah batangan emas padaku. Pengemis kecil, aku berimu uang. Aku jamin kau tidak akan kelaparan lagi. Bagaimana kalau kau mengabdikan hidupmu untukku? Sambil memegangi batangan emas itu, aku menjawab, baik. Aku mengikutinya selama 16 tahun. Aku mempertaruhkan nyawaku untuk menyelamatkannya 18 kali. Dia merengkuh pinggangku, seolah tak mau melepaskannya. Semua orang bilang Sen Yubai pasti akan menikahiku. Tapi hari itu, setelah gairah kami usai, keintiman itu pun sirna. Dia dengan malas mengecup daun telingaku, lalu melemparkan sebungkus obat perangsang padaku. Jangan datang lagi lain kali. Pergilah rayu Xie Jing. Hanya jika Song Ziwei melihat kalian berdua melakukan hal tak senonoh dengan mata kepalanya sendiri, barulah dia akan menyerah dan menikahiku. Aku menatap Sen Yubai dengan tatapan kosong. Sen Yubai sudah turun dari tempat tidur. Punggungnya yang lebar meregang di bawah sinar matahari. Yang baru dan yang lama. Bekas-bekas cakaran yang mesra. Berbeda jauh dengan semalam. Bisikannya yang hangat dan penuh gairah di telingaku kini terdengar begitu santai dan acuh. Song Ziwei tidak bisa mentolerir noda sedikitpun dalam suatu hubungan. Beberapa hari lagi adalah hari ulang tahunnya. Ayahku ingin menunangkan kami. Saat itu, kau berikan obat pada Xie Jing. Bawa dia ke tempat tidur. Setelah berhasil, beri aku isyarat. Aku akan menyuruh orang membawa Song Ziwei untuk memergoki kalian. Song Ziwei adalah cinta masa kecil Sen Yubai. Seorang nona sepupu yang tinggal di kediaman Perdana Menteri. Sen Yubai telah menyukainya sejak kecil. Namun di mata Song Ziwei, hanya ada tuan muda Xie Jing dari kediaman Adipati. Karena hal ini, mereka sering bertengkar. Saat dewa bertarung, ikan di kolam yang jadi korban. Dulu, aku yang baru berumur 5 tahun adalah ikan korban itu. Saat itu, demi menyelamatkan Song Ziwei, Sen Yubai menerima sebuah tusukan untuknya. Lukanya bahkan belum sembuh total. Dia sudah bertengkar dengan Song Ziwei. Song Ziwei mendorongnya tanpa ampun, pergi sana. Siapa yang menyuruhmu menolongku? Kau ini sok ikut campur. Jangan halangi aku mencari bahaya. Sen Yubai sangat marah. Lalu dia memungutku yang sudah sekarat dan membawaku pulang. Aku rasa saat itu yang ada di pikirannya adalah Song Ziwei. Kau tidak peduli hidup dan matiku. Ada banyak orang lain yang peduli. Kau tidak menginginkan kebaikanku. Ada banyak orang lain yang menginginkannya. Makanan, pakaian, minuman. Semua yang tidak dimiliki oleh Song Ziwei. Sen Yubai pasti akan memberikannya kepadaku. Apapun yang dimiliki Song Ziwei, Sen Yubai akan memberikannya 2 kali lipat padaku. Menjelang akhir musim semi, tuan muda kedua mengikatku. Dia ingin memaksaku. Sen Yubai menyambar sebuah bangku, mengabaikan halangan nyonya besar, dan menghantam orang itu hingga kepalanya bocor dan berdarah. Orangnya Jiang Zhao. Berapa banyak nyawamu? Hingga berani merebut orang dariku. Karena itu, kakinya dipatahkan oleh Perdana Menteri. Dia terbaring di tempat tidur selama lebih dari setengah tahun. Tapi dia tidak pernah sekalipun menyalahkanku. Setelah itu, tidak ada lagi yang berani menggangguku. Mereka yang tahu mengatakan aku adalah pengawal setia Sen Yubai. Mereka yang tidak tahu mengatakan aku adalah calon istri yang dia bawa pulang untuk dibesarkan. Semua orang bilang aku, si pengemis kecil ini, bernasib baik. Sen Yubai menjagaku dengan sangat ketat. Seiring berjalannya waktu, bahkan aku sendiri tidak bisa membedakan apakah Sen Yubai baik padaku karena dia menyukaiku. Tapi sekarang, perkataan Sen Yubai bagaikan pukulan telak bagiku. Niatku untuk melangkahi batas hancur lebur tak bersisa. Aku hanya bisa menarik diri dan menyadari posisiku. Aku berkata, mungkin dia tidak menyangka aku akan setuju begitu saja. Gerakan Sen Yubai yang sedang membungkuk untuk menggunting pakaian terhenti sejenak. Dia mengulurkan tangan untuk mengelus kepalaku. Kalau kau tidak mau, tidak perlu dipaksa. Bagaimanapun, dia seorang perempuan. Kalau masalah ini tersebar, nama baiknya bisa rusak. Aku menggenggam kantong obat dan tanpa sadar mundur setengah langkah. Tidak ada paksaan.
Aku sangat bersedia. Tangan Sen Yubai tidak mengenai apapun. Dia menatapku. Aku tidak tahu apa yang sedang dia pikirkan. Dia tersenyum kecil lalu berjalan ke belakangku. Sama seperti pagi-pagi lainnya setelah kejadian itu. Dia membantuku mengikatkan gaunku. Ujung jarinya yang kasar menyentuh bagian belakang leherku, meninggalkan sensasi panas yang membara. Namun, kata-kata yang keluar dari mulutnya begitu dingin hingga membuatku ketakutan. Aku tahu kamu tidak pernah merayu orang. Cukup lepas pakaianmu dan berpura-pura saja. Tidak perlu sampai berbuat sungguhan. Setelah masalah ini selesai, semuanya akan diurus dengan baik. Tidak akan ada yang berani membicarakanmu. Reputasimu tidak boleh rusak. Kamu kan masih harus menikah. Aku menatap cermin perunggu. Sen Yubai menunduk, memegang tali pengikat yang tipis dan panjang. Entah apa yang sedang dia pikirkan. Suaranya semakin pelan. Hingga akhirnya dia terdiam. Semalam kemesraan dan kegilaan lenyap dalam keheningan ini. Aku perlahan menjauhkan tubuhku. Setelah selesai mengenakan pakaianku, aku memberi hormat kepadanya dan hendak pergi. Saat aku hendak keluar pintu, Sen Yubai tiba-tiba memanggilku, "Zhao Zhao." Aku menoleh ke arahnya. Sen Yubai duduk dalam bayang-bayang. Ekspresinya tidak terbaca. Setelah hening cukup lama, dia akhirnya bicara, "Kalau kamu punya seseorang yang ingin kamu nikahi, katakan padaku, akan kuperiksa orangnya untukmu. Semuanya akan kuatur sampai tuntas. Kita bisa berpisah baik-baik." Saat aku berumur 5 tahun, Sen Yubai menyelamatkanku yang saat itu nyaris mati. Dia menarikku kembali dari ambang kematian. Sejak pertama kali aku melihatnya, aku sudah membayangkan berbagai macam cara untuk berpisah darinya. Semuanya adalah perpisahan maut. Tapi aku tidak takut. Kupikir, nyawaku ini diselamatkan olehnya. Bahkan jika aku harus mati menggantikannya, aku pun rela. 2 hari kemudian, Sen Yubai mendapatkan sepotong batu giok berkualitas terbaik. Dia menyuruh orang membuatkan sebuah gelang dan mengirimkannya untukku. Saat dia menyerahkan gelang itu padaku, Song Ziwei datang. Dia menerobos masuk dengan mata memerah dan berjalan terpincang-pincang. Tanpa banyak bicara, dia merebut gelang giok itu dan membantingnya hingga hancur. Dia tidak mau menemuiku. Sen Yubai, ini jebakan, dia tidak mau menemuiku. Dia bahkan menyuruh orang untuk mengusirku. Biasanya, jika ada orang yang hanya menarik sehelai benang dari sapu tanganku, Sen Yubai bisa menghajar orang itu sampai babak belur berdarah. Tapi sekarang, dia bahkan tidak melirik pecahan di lantai itu. Sen Yubai berjongkok, memijat pergelangan kakinya yang terkilir. Sambil mengomel, "Sudah kubilang padamu. Dia meninggalkan ibu kota dulu itu untuk menghindarimu." Song Ziwei memelototinya. Wajahnya menjadi sedikit dingin. Dia mengganti topik, "Semua hal harus dilakukan perlahan-lahan. Begitu Xie Jing kembali ke ibu kota, kau langsung menyerbu kembali dengan gegabah. Seolah-olah kau takut dia tidak tahu perasaanmu padanya." Ekspresi Song Ziwei sedikit melunak. "Lalu, menurutmu apa yang harus kulakukan?" Tarik ulur. "Dulu Xie Jing sangat suka makan kue bunga persik buatanmu. Kau buatkan beberapa lalu antarkan padanya. Katakan saja Nona Song tahu dia sudah kembali ke ibu kota, dan sengaja mengirimkannya untuk menyambut kepulangannya. Bagaimanapun juga, kediaman Perdana Menteri dan kediaman Adipati memiliki hubungan. Hubungan Sen Yubai dan Xie Jing tidaklah buruk. Dulu saat Xie Jing masih di ibu kota, dia juga sering datang ke kediaman Perdana Menteri dan dijamu oleh Sen Yubai. Kue-kue yang disajikan untuknya adalah buatanku sendiri. Pribadi yang berhati lapang dan mulia. Orang seperti Xie Jing pun tidak segan memuji keahlianku. Aku pikir, alasan Sen Yubai memilihku untuk menggoda Xie Jing mungkin juga karena hal ini. Aku berpura-pura tidak melihat tatapan jijik Song Ziwei. Aku membungkuk dalam-dalam pada Sen Yubai, lalu berbalik dan keluar. Belum berjalan jauh, terdengar suara Song Ziwei dari dalam ruangan. "Dia itu pengemis kecil yang kau pungut. Bukankah dulu kau sangat menyayanginya seperti harta karun? Bahkan aku pun tidak boleh menemuinya.
Kenapa sekarang kau rela menyuruhnya bekerja? Sen Yubai tertawa dengan nada santai. Kau lihat apa yang dia kenakan dan pakai. Kalau kau setuju menikah denganku, semua itu akan menjadi milikmu. Jangankan hanya menemuinya, menyuruhnya mati untukmu pun bisa. Dadaku terasa seperti berlubang menganga. Angin dingin berembus masuk tanpa henti. Aku memejamkan mataku sejenak. Aku menuruni tangga. Para pelayan yang baru saja memanggilku Nona Jiang dengan ramah. Kini semua menunduk, berpura-pura tidak melihatku. Semua orang tahu aku sudah tidak disukai lagi. Berkat pengaruh Sen Yubai, bertemu dengan Xie Jing lebih mudah dari yang kubayangkan. Kudengar dia sudah masuk ke Kementerian Keuangan dan menjadi menteri. Saat aku masuk, dia sepertinya sedang menangani dokumen resmi. Dia terlihat lebih dingin dan tegas dari sebelumnya. Sekelompok pejabat pergi dengan perasaan cemas dan takut. Aku masuk dengan ragu-ragu. Saat dua kata keluar hampir terucap, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Mata hitamnya yang kelam menatapku lekat-lekat. Aku hendak memberikan kue bunga persik ini kepada pelayan lalu pergi. Dia melirik ke belakangku, kau datang sendiri. Aku mengangguk ragu. Hamba dengar Tuan sudah kembali ke ibu kota setelah bertugas di luar. Hamba membuatkan kue bunga persik untuk menyambut kedatangan Tuan. Ekspresi Xie Jing tampak muram. Dia memberi isyarat agar aku mendekat. Aku pun terpaksa berjalan mendekat sambil membawa kembali kue bunga persik itu. Kukira dia akan menanyakan sedikit tentang keadaan Sen Yubai. Tapi ternyata tidak. Dia bangkit dan mengambil sebuah kotak dari atas lemari. Isinya sepasang gelang giok berbalut emas. Modelnya unik. Aku menatapnya dengan heran. Sebuah pikiran perlahan muncul di benakku. Namun segera ku tepis. Dulu saat Xie Jing masih di ibu kota, dia suka memberiku hadiah. Mungkin sama seperti yang lainnya. Mereka melakukannya demi menghormati Sen Yubai. Saat hendak pergi, aku teringat tujuanku datang kemari. Dengan ragu-ragu aku bertanya pada Tuan Muda Xie Jing. Beberapa hari lagi adalah hari ulang tahun Nona Song. Apakah Anda akan datang ke kediaman Perdana Menteri? Pandangan Xie Jing beralih dari pergelangan tanganku yang mengenakan gelang. Lalu menatap wajahku. Kau ingin aku datang? Aku mengangguk. Dia berkata, baiklah. Aku akan datang. Jantungku berdebar kencang. Aku bergegas pergi, seolah-olah melarikan diri. Aku meninggalkan kediaman Tuan Bangsawan dan baru saja kembali ke kediaman Perdana Menteri. Saat aku berpapasan dengan Sen Yubai yang tampak tergesa-gesa. Melihatku, dia tampak lega. Kau akhirnya kembali. Pergi begitu lama. Aku kira bajingan Xie Jing itu melakukan sesuatu padamu. Syukurlah kau tidak apa-apa. Soal gelang giok yang pecah hari ini, biarlah. Nanti aku akan menyuruh orang membuatkan sepasang lagi untukmu. Sebelum dia selesai bicara, pandangannya jatuh pada sepasang gelang giok berbingkai emas di pergelangan tanganku. Aku menarik lengan bajuku untuk menutupinya. Dan menjelaskan, ini pemberian Tuan Muda Bangsawan. Sen Yubai langsung mencengkeram pergelangan tanganku. Dia menarik paksa gelang itu dan melemparkannya ke pelayan. Kembalikan barang ini pada Xie Jing. Orangku, biar aku sendiri yang memanjakannya. Tidak perlu dia sok baik. Sen Yubai marah. Tapi aku tidak mengerti. Kenapa saat aku punya urusan dengan Xie Jing? Bukankah ini yang dia inginkan? Setelah memasuki kediaman, Xie Jing membawaku ke paviliun samping. Sepanjang jalan, wajahnya muram. Setelah melihat tatapan bingungku, dia baru menyentuh hidungnya. Paviliunmu yang lama telah diambil oleh Song Ziwei. Tapi, pekarangan ini juga lumayan. Meskipun agak sepi. Nanti aku akan menyuruh pelayan untuk merapikannya. Aku hanya tersenyum tipis tanpa berkata-kata. Sen Yubai pun memperhatikanku merapikan kamar. Dia terus-menerus memaki Xie Jing karena merebut wanitanya. Tiba-tiba, dia berhenti bicara. Saat aku menoleh, kulihat dia sedang menatapku. Dengan agresif, kedua tangannya melingkari pinggangku. Ini pertanda bahwa dia ingin menginap malam ini. Sebelum dia sempat bicara, aku buru-buru memalingkan pandanganku. Tuan, sepertinya sudah harus pergi.
Sen Yubai seakan tersadar dari mimpi panjang. Dia mendongak dan menenggak tehnya sampai habis. Menekan hasrat di matanya. Apa semuanya sudah beres? Semua sudah beres. Di hari ulang tahun Nona Song, Xiao Gong juga akan datang. Sen Yubai terdiam cukup lama, lalu berkata, baiklah. Jangan lupakan apa yang kukatakan padamu. Cukup bersandiwara saja. Tidak perlu sampai terluka sungguhan. Mendekati Xie Jing dan memberinya obat, ternyata lebih mudah dari yang kubayangkan. Xie Jing, yang terlihat begitu dingin di depan orang lain, tampaknya sama sekali tidak waspada terhadapku. Saat aku membawakannya sepotong kue bunga persik, dia hanya bertanya tiba-tiba, apa kau tidak menyesal? Pertanyaan yang tiba-tiba itu membuat tanganku gemetar. Hatiku yang sudah tegang menjadi semakin tegang. Aku takut dia melihat ada yang tidak beres. Aku buru-buru menggelengkan kepala dan menuangkan arak untuknya. Dia sepertinya tidak curiga. Lalu menelan kue bunga persik itu. Arak yang sudah kuberi obat juga diminumnya sampai habis. Aku menutup pintu dan memapahnya kembali ke kamar. Dengan gemetar, aku membuka pakaiannya. Mungkin karena merasa bersalah. Jantungku berdebar sangat kencang. Beberapa kali aku malah membuat simpul mati pada tali pakaiannya. Tiba-tiba Xie Jing membuka matanya dan menahan tanganku. Tatapannya begitu panas membara. Tubuhnya juga sangat panas. Seperti tungku api yang besar. Seolah ingin membakarku habis dari ujung kepala hingga ujung kaki. Aku terkejut. Aku panik. Aku tidak tahu harus terus memaksanya minum obat atau menjelaskan situasinya. Tuan muda kecil. Dia menatapku lama dengan tatapan yang suram dan tak terbaca. Seolah sedang mencoba mengenali sesuatu. Aku belum selesai bicara. Tiba-tiba dia mengangkat tangan, mencengkeram daguku, dan menciumku. Ciumannya lebih kasar dan lebih dalam daripada ciuman Sen Yubai. Seolah ingin mencabik dan menelanku hidup-hidup. Pangkal lidahku sampai mati rasa dibuatnya. Secara tidak sadar aku ingin melepaskan diri. Tapi tiba-tiba aku teringat. Teringat pada Sen Yubai yang membawaku pulang saat salju turun lebat hari itu. Biarlah aku membantunya untuk yang terakhir kali. Anggap saja ini untuk membalas. Atas kebaikannya memberiku tempat berteduh selama ini. Jemariku menegang. Aku berhenti meronta. Perlahan, di bawah arahannya, aku mulai kehilangan kesadaran. Tangan yang tadinya ingin mendorongnya, kini tak berdaya, hanya menyisakan isak tangis dan napas yang terengah-engah. Hingga gairah memuncak, dan kesadaranku kembali pulih. Aku masih tidak mengerti bagaimana semuanya bisa menjadi seperti ini. Lengan kokoh Xie Jing masih melingkar di pinggangku. Satu kantong besar obat perindu itu dihabiskannya semua. Tidak menyisakan sedikit pun untukku. Sepertinya dia masih belum sadar sampai sekarang. Dia menciumku lagi dengan mesra. Aku mencoba mendorongnya. Tiba-tiba, brak. Pintu didobrak terbuka pada saat itu. Hatiku mencelos. Secara refleks aku ingin bersembunyi di dalam selimut. Hampir pada saat yang bersamaan, Xie Jing menarik selimut dan menutupi kepalaku. Tapi semuanya sudah terlambat. Terdengar jeritan dari luar pintu. Song Ziwei menerobos masuk dengan histeris. Jiang Zhao, dasar kau perempuan jalang. Beraninya kau melakukan hal semacam ini di hari ulang tahunku. Para gadis dari pavilion Wei Chu memang sangat menjaga harga dirinya. Song Ziwei menangis lama sekali. Tapi tak sepatah kata pun bisa terucap. Dia pergi sambil menangis meraung-raung. Di balik selimut tipis ini, aku bisa merasakan dengan jelas. Tatapan Sen Yubai tertuju padaku. Berhenti sejenak. Dia tidak mengatakan apa-apa. Lalu berbalik untuk mengejar Song Ziwei. Hanya menyisakan bisik-bisik dan tatapan orang di ambang pintu. Ejekan dan tawa cemoohan terdengar tiada henti. Xie Jing menatap mereka dengan dingin. Mereka pun dengan canggung langsung terdiam. Lalu dengan enggan menutup pintu. Gairah di tubuh Xie Jing juga telah lenyap tak bersisa. Dia tidak menatapku, lalu bangkit dan turun dari ranjang. Dia tidak bicara. Aku hanya bisa berlutut di atas ranjang. Menunggu hukuman dari Sang Yama, yang terkenal kejam itu. Tapi anehnya, hatiku terasa sangat tenang.
Sebuah ketenangan seolah beban berat di hati telah terlepas. Entah jebakan ini menginginkanku mati, atau membuat hidupku lebih buruk dari kematian. Aku akan menerimanya dengan lapang dada. Tapi, dia malah berkata, Jiang Zhao, kau menikah denganku. Aku secara refleks hendak menolak. Xie Jing menoleh ke belakang. Wajahnya muram. Kau telah merusak reputasiku. Jiang Zhao, dalam pernikahan ini, aku sama sekali tak punya hak untuk menolak. Reputasiku sudah hancur. Xie Jing tidak boleh terseret olehku. Dia menggunakan nama kediaman Adipati untuk menekan kediaman Perdana Menteri. Meskipun mereka sangat takut pada sifat tiran Shen Yubai, mereka hanya bisa menyembunyikannya dari Shen Yubai. Memberiku status sebagai putri Perdana Menteri. Lalu diam-diam memakaikanku gaun pengantin. Dengan tergesa-gesa, aku dimasukkan ke dalam tandu pengantin dan dikirim ke kediaman Adipati, menjadi istri sah Xie Jing. Tapi sepertinya, mereka terlalu khawatir. Setelah hari itu, Song Ziwei sangat terpukul dan murung sepanjang hari. Shen Yubai terlalu sibuk membujuknya dan memanfaatkan keadaan. Mana mungkin dia sempat memikirkan reputasiku. Apakah sudah hancur atau belum? Atau apakah aku sudah menikah? Hingga hari ketiga setelah pernikahan, Xie Jing pergi bersamaku ke kediaman Perdana Menteri. Dalam perjalanan pulang ke rumah keluargaku, dia tiba-tiba berkata, Shen Yubai dan Song Ziwei sudah bertunangan. Hatiku mencelos. Aku sontak mengangkat kepala menatapnya. Tuan muda telah mendapatkan apa yang diinginkannya. Bagus sekali. Xie Jing menatapku cukup lama. Tiba-tiba dia mengulurkan tangannya. Tanpa sadar aku mundur. Tuan muda, kita sedang di luar. Tidak boleh bertindak sembarangan. Tangannya berhenti sejenak. Ternyata untuk menampung setetes air mata. Saat itulah aku baru menyadari bahwa aku baru saja menangis. Dan aku juga sudah berpikir yang tidak-tidak. Wajahku pun seketika memerah karena malu. Xie Jing tertawa kecil. Dia hanya menyeka air mata di sudut mataku. Jangan menangis. Malam ini aku tidak akan mengganggumu. Rasa kecewa yang kutahan-tahan pun lenyap seketika. Di bawah tatapan menggoda Xie Jing, wajahku terasa semakin panas. Aku buru-buru memalingkan muka. Tapi pikiranku terus-menerus dipenuhi oleh sosok Xie Jing beberapa hari ini. Berbeda dari citranya dalam rumor yang dingin dan tegas. Setelah menikah, hasrat Xie Jing menjadi sangat berlebihan. Selama 3 hari berturut-turut dia menahanku di dalam kamar. Air dari luar diantarkan berulang kali. Kalau bukan karena hari ini harus melakukan kunjungan keluarga, dia pasti akan menarikku untuk melanjutkannya. Sesampainya di kediaman Perdana Menteri, setelah turun dari kereta kuda, seorang pria terhormat yang begitu mulia dan berkarakter baik, justru terbebani karenaku. Menjadi bahan gunjingan semua orang. Rasa bersalah di hatiku semakin menjadi-jadi. Aku hanya bisa menyerahkan tanganku padanya. Dari gerbang utama kediaman hingga ke aula utama, aku terus merasa cemas dan was-was. Sampai saat jamuan makan, Nyonya Besar berkata kalau hari ini dia pergi berkeliling danau bersama Song Ziwei. Aku baru bisa bernapas lega. Nyonya Besar dan Perdana Menteri mengenai pernikahanku dengan Xie Jing sebenarnya tidak terlalu puas. Mereka tadinya berpikir untuk menjodohkan seseorang dari keluarga Song, agar pernikahan kedua keluarga menjadi sebuah perjodohan yang indah. Sifat Yubai itu, kau juga tahu, kalau sudah memilih seseorang, 8 ekor kuda pun tak akan bisa menariknya. Kembali, aku tadinya berpikir untuk menjadikanmu selir atau semacamnya bagi Yubai. Nyonya Besar memegang tanganku sambil menghela napas. Anggap saja semua yang terjadi di masa lalu sudah berlalu. Mulai sekarang, Yubai adalah kakak laki-lakimu. Kediaman Perdana Menteri ini adalah rumahmu. Semuanya sama seperti dulu. Kalau ada waktu, sering-seringlah kembali berkunjung. Tapi aku tahu dengan jelas di dalam hatiku, Nyonya Besar bersikap baik padaku bukan untuk diriku, melainkan karena Xie Jing. Saat aku keluar dari kamar Nyonya Besar, Xie Jing masih sedang berbicara urusan pekerjaan dengan Xiang Ye. Aku pun terpaksa sendirian di kediaman Perdana Menteri, berjalan-jalan tanpa tujuan. Akhirnya,
Aku pergi ke paviliun terpencil untuk mengemasi barang-barangku. Para pelayan yang 2 hari lalu masih menyindirku karena mengira aku sudah tidak disukai lagi. Sekarang saat melihatku, raut wajah mereka sangat canggung. Akhirnya mereka terpaksa memberanikan diri untuk memberi hormat padaku. Aku sama sekali tidak memedulikan mereka. Aku hanya mencari emas, perak, dan perhiasan yang diberikan Sen Yubai kepadaku. Kain sutra dan batu giok. Barang-barang yang tidak sempat kubawa pada hari pernikahan. Hari ini akan kubawa semuanya. Aku ini orang yang pragmatis. Aku mengabdikan hidupku untuk Sen Yubai selama 16 tahun. Dia memberiku harta agar aku bisa hidup tanpa kekurangan. Bahkan jika kami harus berpisah baik-baik. Semua ini adalah hak yang pantas kudapatkan. Aku tidak punya alasan untuk menolak uang. Saat kepingan giok terakhir kumasukkan ke dalam kotak. Kenangan 16 tahun masa lalu melintas satu persatu di benakku. Saat semuanya beres, tiba-tiba terdengar suara yang menyindir dari belakangku. Wah, masih hidup ternyata. Kukira setelah kejadian memalukan itu, kamu tidak punya muka lagi untuk hidup. Aku berhenti sejenak, berpura-pura tidak mendengar. Aku berbalik, memeluk kotak itu dan hendak melewatinya. Song Ziwei mengulurkan tangan menghalangiku. Dia tidak menatapku, melainkan menunjuk kotak di dekapanku dan melihat ke belakangku. Hei, Sen Yubai, bukankah kau pernah bilang padaku, selama aku setuju menikah denganmu, semua miliknya ini akan menjadi milikku. Aku sontak menoleh, dan tatapanku bertemu dengan pandangan Sen Yubai yang sedikit bergetar. Aku menunduk dan memeluk kotak itu lebih erat. Sen Yubai mengalihkan pandangannya. Dia menahan tangan Song Ziwei dan menariknya ke dalam pelukannya. Barang yang sudah diberikan tidak ada alasan untuk diambil kembali. Kalau kamu mau, nanti buatkan saja daftarnya, akan kuberikan semua untukmu. Song Ziwei hanya berteriak, suruh saja dia mati. Atau suruh dia serahkan barang itu padaku. Kau pilih sendiri. Yang satu menatap dengan angkuh. Yang satu lagi mendongakkan kepala. Keduanya sama-sama memiliki sifat yang angkuh. Pada akhirnya, Sen Yubai menghela napas. Dia memberi isyarat agar aku mendekat. Aku mundur selangkah, memotongnya, 16 tahun yang lalu. Kau menyelamatkan nyawaku. Tapi selama bertahun-tahun ini, berapa kali aku mempertaruhkan nyawaku untuk menyelamatkanmu. Kau sendiri tahu betul di dalam hatimu. Ini semua adalah hakku. Sen Yubai menatapku dengan emosi yang rumit. Kukira dia mungkin juga sedang memikirkan masa lalu itu. Sen Yubai memiliki sifat yang angkuh. Menyinggung perasaan orang adalah hal yang biasa baginya. Saat pembunuh bayaran ingin membunuhnya, aku melindunginya dengan tubuhku. Karena itu, aku menderita luka permanen. Dan tidak akan pernah bisa hamil lagi. Saat bepergian, dia pernah jatuh ke dalam air. Akulah yang menyelamatkannya ke darat. Sedangkan aku hampir mati tenggelam karena tidak bisa berenang. Saat Sen Yubai menggendongku untuk mencari tabib, tangannya gemetaran. Dia terus berbisik di telingaku. Zhao Zhao, jangan tidur. Bertahanlah sebentar lagi. Pikiranku kembali jernih. Sen Yubai bertanya, apa kau harus begitu perhitungan denganku? Harus. Aku menarik napas dalam-dalam. Tidak sudi membiarkan diriku terlihat lemah. Sen Yubai, aku tidak berutang apapun lagi padamu. Sen Yubai menatapku lekat-lekat. Setelah berkata begitu, aku memeluk kotak itu dan langsung kabur. Sen Yubai tidak mengejarku. Saat aku berlari keluar dari gerbang setengah bulan, entah kenapa, aku menoleh ke arah Song Ziwei. Berteriak histeris. Sambil menangis, aku memukulkan tinjuku ke tubuhnya. Aku membencimu, aku muak denganmu. Si penguasa kecil yang dulu semena-mena. Di hadapannya, kini tak ubahnya seekor anak kucing. Dia tidak bergerak, juga tidak melawan. Hanya terus menatapku. Hatiku mencelos. Aku berbalik dan berlari pergi. Tanpa pernah menoleh ke belakang lagi. Saat aku keluar sambil memeluk kotak itu, aku hampir menabrak Xie Jing. Pelan-pelan, jangan terburu-buru. Aku tidak akan pergi. Perkataanku belum selesai. Pandangannya jatuh pada kotak di dekapanku. Tanpa sadar, aku memeluknya semakin erat.
Xie Jing menarik sudut bibirnya. Senyumnya terlihat agak dipaksakan. Aku tidak akan merebutnya darimu, katanya. Tapi suasana hati Xie Jing sepertinya sedang tidak baik. Dia tidak bicara sepatah kata pun di sepanjang perjalanan. Setelah kami naik ke kereta kuda, tanpa peringatan, dia mencengkeram daguku dan langsung menciumku. Jauh lebih kasar daripada ciuman-ciuman kami sebelumnya. Tiba-tiba, kurasakan sesuatu yang dingin di pergelangan tanganku. Saat aku menunduk, barulah kusadari itu adalah sepasang gelang giok bertatahkan emas. Pakai yang kuberikan padamu ini. Kau tidak boleh menerima pemberian darinya lagi. Dan kau juga tidak boleh menemuinya lagi. Aku tak bisa berkata-kata. Pikiranku juga kacau balau. Aku hanya bisa mengangguk sambil terisak. Tubuhku menegang hingga akhirnya terkulai lemas di pelukannya. Xie Jing menunduk dan mengecup keningku. Dia merapikan pakaianku, lalu menggendongku turun dari kereta kuda. Tetapi, tak lama kemudian dia berhenti melangkah. Kereta kuda berhenti tak jauh dari gerbang kediaman Adipati. Sen Yubai duduk di atas kuda persiknya. Sinar matahari menembus pucuk-pucuk pohon, menerangi seluruh tubuhnya dengan bercak-bercak cahaya. Sepertinya dia sudah mengikuti kami sepanjang jalan. Saat ini, dia mencengkeram tali kekang dengan wajah muram. Tatapannya begitu tajam seolah ingin memakanku hidup-hidup. Aku pun turun dari pelukannya. Aku menunduk, bersembunyi di belakang Xie Jing dan pura-pura mati. Xie Jing, kau bajingan. Xie Jing meraih tali kekang kuda itu dan menariknya dengan dingin. Aku lupa memberitahumu. 3 hari yang lalu, kami sudah menikah. Perdana Menteri telah mengangkatnya sebagai anak perempuan dan merestui pernikahan kami. Jadi, sekarang kau harus memanggilnya adik. Sambil menggenggam tangan Xie Jing, aku pun bicara. Memanggil Sen Yubai dengan sebutan kakak. Ekspresi Sen Yubai seketika hancur. Memanfaatkan momen saat dia lengah, Xie Jing tiba-tiba bertindak kejam. Dengan satu tarikan kuat, dia menyeret Sen Yubai turun dari kudanya. Sen Yubai jatuh ke tanah dan akhirnya sadar. Dia bangkit dengan amarah yang meluap-luap. Dia menerjang, mencengkeram kerah baju Xie Jing dan langsung melayangkan tinju. Dia itu milikku. Aku tidak pernah mengizinkannya. Siapa yang menyuruhmu menikahinya? Xie Jing tidak menghindar. Dia menerima pukulan itu begitu saja. Sudut bibirnya sampai berdarah. Benarkah, sebegitu pedulinya kau padanya? Sampai menyuruhnya memberiku obat. Sen Yubai seakan disambar petir. Wajahnya yang murka seketika menjadi pucat pasi. Aku hanya menyuruhnya untuk Xie. Dia tidak lagi berpura-pura. Sen Yubai menyipitkan matanya, hendak mengamuk. Aku memegang lengan baju Xie Jing dan berkata, kau pernah bilang, jika aku punya seseorang yang ingin kunikahi, kau akan merestuiku. Xie Jing tertawa lalu melemparkan cambuk kudanya. Dia mengembalikannya pada Sen Yubai, berbalik, dan langsung menggendongku. Berjalan masuk ke kediaman Adipati. Aku bahkan belum sempat bereaksi. Tanpa sadar aku memeluk lehernya. Perkataan Xie Jing kembali membuat otakku kosong. Terima kasih, kawan. Aku sudah lama mengincarnya. Apa maksudnya, aku sudah lama mengincarnya? Bagaimana Xie Jing bisa tahu? Kalau Sen Yubai yang menyuruhku memasukkan obat itu. Tapi Xie Jing sama sekali tidak memberiku kesempatan untuk berpikir. Begitu kembali ke kamar, dia langsung memegang daguku dan menciumku dengan ganas. Hingga fajar menyingsing. Aku mendorongnya pelan. Tuan muda harus menghadiri sidang pagi. Xie Jing memeluk pinggangku, tak mau melepaskannya. Panggil aku Boyu. Zhao Zhao, panggil Boyu. Xie Jing tersenyum dan melepaskanku. Dia meraih tanganku dan menciumi pergelangannya berulang kali. Baru setelah itu dia turun dari ranjang dan berganti pakaian dinas. Dia keluar pintu sambil terus-menerus menoleh ke belakang. Saat Mama masuk membawa air untuk membantuku bersiap, dia tersenyum saat melihat gelang giok berbingkai emas di pergelangan tanganku. Gelang ini akhirnya sampai juga di tanganmu. Tuan muda akhirnya bisa merasa tenang. Aku tertegun sejenak. Tanpa sadar aku meraba batu giok di gelang itu. Gelang ini dibuat sendiri oleh tuan muda sebelum kembali ke ibu kota.
Desainnya juga digambar sendiri oleh Tuan Muda. Setelah Tuan Muda Sen menyuruh orang mengembalikan gelang itu, Tuan Muda mengurung diri di ruang kerjanya. Kenapa kau mau menerima barang dari Sen Yubai? Tapi kau tidak mau menerima pemberian dariku. Padahal jelas aku yang lebih dulu bertemu denganmu. Menangis. Xie Jing. Dan kata, menangis. Rasanya dua hal itu tidak akan pernah bisa dihubungkan. Bibi pengasuh kalau sudah mulai bicara, tidak bisa berhenti. Sifat Tuan Muda itu penyendiri. Di antara teman sebayanya, dia tidak punya teman atau kerabat dekat. Awalnya, dia tidak pernah berpikir untuk bergaul dengan Tuan Muda Sen. Saat usianya 8 tahun, dia menyelinap keluar dari kediaman. Dia menjadi sasaran beberapa pembunuh bayaran. Untungnya, ada seorang pengemis kecil yang menolongnya. Dia memancing para pembunuh itu pergi. Barulah Tuan Muda bisa lolos dari maut dan kembali ke kediaman Adipati. Setelah itu, dia terus mencari pengemis kecil itu. Tapi anehnya, pengemis itu seolah lenyap di telan bumi. Tuan Muda sudah mencari kemana-mana, tapi tidak bisa menemukannya di seluruh ibu kota. Karena itu, dia bersedih hati selama berhari-hari. Dia sampai tidak nafsu makan dan minum. Hingga tahun berikutnya, dia pergi ke kediaman Siang untuk menghadiri ulang tahun Nyonya Besar Sen. Setelah kembali, dia berinisiatif untuk bergaul dengan Tuan Muda Sen. Lama-kelamaan, mereka pun menjadi teman. Kata-kata bibi pengasuh, bagaikan batu yang dilempar ke danau yang tenang, menciptakan riak yang menyebar, membuat hatiku lama tidak bisa tenang. Aku sebenarnya ingat kejadian yang diceritakannya itu. Saat usiaku 5 tahun, aku membuat perjanjian dengan Tuan Muda yang berpakaian mewah. Tapi wajahnya kotor itu. Aku akan memancing para pembunuh itu pergi untukmu. Tapi setelah itu, kau harus memberiku uang. Aku akan memberimu 100 M. 500 keping tembaga. Tapi setelah itu, aku tidak pernah bertemu dengannya lagi. Aku kira dia mengingkari janjinya. Karena itu, aku membencinya untuk waktu yang lama. Tapi aku tidak menyangka, ternyata dia terus mencariku. Dugaanku pada hari itu di kediaman Adipati, semuanya terbukti. Sepasang gelang ini terasa sangat panas di pergelangan tanganku. Saat aku tersadar, aku baru sadar sudah berdiri di jalanan umum. Di kiri dan kananku ada para wanita bangsawan yang menunggu suami mereka pulang dari istana. Aku tidak cocok mengobrol dengan mereka. Jadi aku hanya menangkupkan tangan dan menyapa mereka. Aku pun hendak kembali ke kereta kuda untuk menunggu. Tiba-tiba seseorang bergegas keluar dan menarikku. Lalu menamparku. Dasar kau wanita murahan. Pertama-tama kau menggoda Sen Yubai. Lalu sekarang Xie Jing. Pelet apa yang sudah kau berikan pada mereka? Satu persatu dari mereka mencintaimu sampai setengah mati. Dari perkataannya, aku baru tahu. Kemarin setelah Sen Yubai kembali, dia mulai mengamuk. Dia ingin membatalkan pertunangan dengan Song Ziwei. Dia ingin Tuan Siang dan Nyonya Besar menjemputku kembali. Si tiran kecil itu memang selalu bertindak sesuka hatinya. Siapapun yang mendekatinya ikut terkena imbasnya. Ada yang terluka, dan ada yang melarikan diri. Akhirnya Tuan Siang mengeluarkan hukuman keluarga dan memukulnya 20 kali dengan rotan. Barulah dia mau tenang. Tapi keesokan paginya, dia mencukur habis semua rambutnya. Mengancam Tuan Siang, jika pertunangan tidak dibatalkan, Tuan muda ini akan menjadi biksu hari ini juga. Pernikahan ini, terserah siapa di antara kalian yang mau melanjutkannya. Song Ziwei terlihat hampir putus asa. Sambil berkata begitu, dia mengangkat tangannya hendak memukulku lagi. Sesosok bayangan bergegas maju dan mencengkeram pergelangan tangannya. Kehangatan di masa lalu telah sirna tak berbekas. Sen Yubai, dengan wajah dingin, mendorongnya dengan kasar. Song Ziwei, jangan keterlaluan. Mungkin karena belum pernah diperlakukan sedingin ini oleh Sen Yubai. Wajah Song Ziwei langsung memucat. Sen Yubai menyuruh para pelayan untuk membawanya pergi. Rambutnya sudah habis semua. Tapi wajahnya masih tetap sama. Dia menatapku. Tampak ragu untuk berbicara. Maafkan aku, Zhao Zhao. Aku tidak tahu kalau Xie Jing akan bertindak senekat itu. Awalnya, aku hanya ingin kau berpura-pura saja.
Aku memikirkannya semalaman kemarin. Aku merasa selama ini cara berpikirku salah. Mungkin sebenarnya aku tidak menyukai Song Ziwei. Selama bertahun-tahun ini, kaulah yang menemaniku. Kaulah yang selalu bersamaku siang dan malam. Kau juga yang telah melalui hidup dan mati bersamaku. Kita sudah terlalu akrab satu sama lain. Zhang Zhang, aku tidak pernah berpikir kau akan meninggalkanku. Ayahku sudah menyetujuinya. Membatalkan perjodohanku dengan Song Ziwei. Kakak, terima kasih atas perhatianmu selama ini. Shen Yubai tiba-tiba memotong, jangan panggil aku kakak. Jiang Zhao, aku sudah bicara sebanyak ini. Bukan untuk menjadi kakak adik denganmu. Shen Yubai, aku sudah menikah. Kau sendiri yang bilang kita harus berpisah baik-baik. Setelah menikah, aku bertemu dengan orang yang baik. Xie Jing sangat menyukaiku. Dan aku juga akan semakin menyukainya. Kau seharusnya mendoakan kebahagiaan kami. Shen Yubai menggertakkan giginya. Dia mengulurkan tangan untuk menarikku. Aku secara refleks menghindar ke samping. Si brengsek Xie Jing itu telah merebut wanitaku. Dan sekarang masih ingin aku mendoakan kebahagiaan kalian. Ada begitu banyak orang yang melihat. Jangan membuatku malu. Reputasiku sudah pernah hancur sekali. Shen Yubai, tolong lepaskan aku. Aku mohon padamu. Di akhir kalimat, aku hampir memelas. Suaraku sampai bergetar. Dia menatapku untuk waktu yang sangat lama. Dadanya naik turun dengan hebat. Lalu dia menengadah menatap langit. Tak lama kemudian, dia kembali menunduk dan menurunkan tangannya. Dia mundur selangkah untuk menjaga jarak dariku. Tidak lama kemudian, Xie Jing pun tiba. Dia menatap Shen Yubai dengan waspada. Menggenggam erat tanganku. Dan melindungiku di belakangnya. Dadanya yang bidang. Memberiku rasa aman yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Aku takut dia akan berkonflik lagi dengan Shen Yubai. Aku segera menarik-narik lengan baju Xie Jing. Ayo kita pulang. Shen Yubai berbalik badan. Xie Jing membungkuk, menggendongku dan membawaku masuk ke kereta kuda. Saat dia mengangkat kaki hendak ikut naik, suara Shen Yubai terdengar dari luar. Xie Jing, kalau kamu berani menyakitinya, aku akan menjemputnya pulang kapan saja. Xie Jing tertawa geli. Dia duduk di sampingku, lalu menarikku ke dalam pelukannya. Sosok Shen Yubai di kereta kuda perlahan menjauh. Tapi dia masih berdiri di sana, menatap lekat ke arah kami. Begitu berat melepasnya, ya. Kalau mau kembali menemuinya, masih belum terlambat, kok. Tatapan Xie Jing bergetar sejenak. Suaraku terdengar di telinganya. Aku menoleh dan mendapati wajah Xie Jing sudah sangat dekat. Kamu cemburu, ya? Xie Jing, aku tersenyum seraya mendekat padanya. Aku mendongak lalu mengecup jakunnya. Aku cuma bercanda, aku tidak akan kembali menemuinya lagi.